Bagaimana jadinya jika seorang Supergirl yang selama ini dikenal sebagai pahlawan justru memilih membunuh musuhnya sendiri? Semuanya berawal dari seorang gadis kecil yang menyaksikan keluarganya dibantai tanpa ampun. Demi membalas dendam, ia nekat mencari Supergirl tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka akan berubah menjadi petualangan paling berbahaya yang pernah dihadapi. Dipenuhi aksi luar angkasa, pertarungan brutal, dan kisah emosional tentang kehilangan, inilah cerita lengkap Supergirl. Selamat datang di Teyuga Channel. Siapkan camilan kalian dan mari kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan montase yang memperlihatkan kehidupan Kara Zor-El alias Supergirl bersama anjing kesayangannya, Krypto. Keduanya tampak menikmati petualangan dengan menjelajahi berbagai penjuru galaksi. Sesekali Kara sengaja mengunjungi planet yang memiliki matahari merah agar bisa mabuk-mabukan karena sinar matahari merah melemahkan kekuatan bangsa Kryptonian sehingga ia bisa merasakan efek alkohol seperti makhluk biasa. Di sisi lain, Clark Kent alias Superman sesekali menghubunginya untuk memastikan keadaan Kara tetap baik selama menjalani pengembaraannya. Sementara itu, di sebuah planet yang tak jauh dari sana, sekelompok bajak laut luar angkasa bernama Brigands menyerbu rumah keluarga Knull. Kepala keluarga tersebut, Elias Knull, dikenal sebagai seorang pembuat senjata yang sangat berbakat. Karena itulah pemimpin Brigands, Creme of the Yellow Hills, datang untuk merampas seluruh koleksi senjata miliknya. Tak ingin keluarganya menjadi korban, Elias menyerahkan kunci gudang penyimpanan senjata. Namun Creme tetap memaksa istrinya, Delilah, untuk mengantarkannya langsung ke tempat penyimpanan itu. Putra mereka, Emon, mencoba melawan demi melindungi keluarganya. Sayangnya, Creme tanpa ragu melemparkan sebilah pisau yang menancap tepat di punggung Emon hingga ia tewas seketika. Belum puas, Creme juga membunuh Elias dan Delilah tepat di depan putri bungsu mereka, Ruthie Marie. Keesokan harinya, Ruthie menguburkan seluruh anggota keluarganya seorang diri. Setelah itu, ia mengambil pedang peninggalan ayahnya dan bersumpah akan membalas dendam kepada Creme, apapun risikonya. Di tempat lain, Kara sedang bersantai di sebuah bar alien bersama Krypto. Tak lama kemudian, Ruthie datang ke bar tersebut sambil mencari siapa saja yang bersedia membantunya membunuh Creme. Sebagai imbalan, ia menawarkan pedang milik ayahnya yang bernilai sangat tinggi. Ucapan Ruthie awalnya diabaikan oleh para pengunjung, namun suasana langsung berubah ketika ia menyebut nama Elias Knull. Seketika seluruh isi bar menoleh ke arahnya, menyadari siapa ayah gadis kecil itu sebenarnya. Tak lama kemudian, seorang alien tiba-tiba merampas pedang tersebut. Kara awalnya berusaha menyelesaikan masalah itu secara baik-baik. Namun karena sang alien justru terus membangkang dan banyak bicara, Kara kehilangan kesabaran dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Setelah berhasil merebut kembali pedang itu, Kara mengembalikannya kepada Ruthie. Beberapa saat kemudian, saat Kara terbangun dari tidurnya, ia menerima panggilan dari Clark Kent yang mengingatkannya agar segera mengakhiri pengembaraannya dan kembali. Tak lama berselang, Ruthie kembali menemui Kara dan memohon agar ia bersedia membantu membalas dendam kepada Creme. Namun Kara menolak. Ia sama sekali tidak ingin terlibat dalam urusan balas dendam. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuan Kara, Creme bersama anak buahnya, Drum Buxton, diam-diam menyusup ke dalam kapal miliknya dan mengacak-acak seluruh isinya. Melihat hal itu, Krypto langsung mengejar kedua penyusup tersebut. Sayangnya, Creme menembakkan anak panah beracun ke tubuh Krypto sebelum akhirnya melarikan diri. Kara pun panik dan segera membawa Krypto menemui seorang penyembuh. Karena penyembuh itu menggunakan bahasa yang berbeda, Ruthie membantu Kara menerjemahkan percakapan mereka.
Sang penyembuh menjelaskan bahwa racun tersebut sangat mematikan. Jika tidak segera ditemukan penawarnya, Crypto hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk hidup. Mendengar kabar itu, Kara akhirnya memutuskan memburu Krem demi mendapatkan penawar racun dan menyelamatkan sahabat setianya, meskipun ia masih enggan melibatkan Ruthie. Sebelum berangkat, Kara sempat mengenang kembali momen ketika ia pertama kali bertemu dan menemukan Crypto. Setelah itu, Kara menaiki sebuah pesawat transportasi antar galaksi bersama berbagai makhluk dari berbagai ras untuk melacak keberadaan Krem. Namun tanpa sepengetahuannya, Ruthie diam-diam ikut menyusup ke dalam pesawat tersebut. Meski awalnya menolak, Kara akhirnya mengizinkan gadis itu ikut dalam perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, pesawat itu tiba-tiba diserang oleh kelompok perompak luar angkasa lain bernama Sklarian Raiders, sekelompok pencuri teknologi yang mampu muncul dan menghilang layaknya gangguan digital. Mereka merampas jam tangan Kara yang berisi foto Crypto, sekaligus mencuri pedang milik Ruthie. Kara sempat memberikan perlawanan sengit. Bahkan, ia mengenakan pakaian luar angkasa saat terjebak di dalam kurungan. Namun akhirnya, ia dilempar keluar ke ruang hampa dan melayang tanpa daya hingga kehilangan kesadaran. Beruntung, tak lama kemudian cahaya matahari kuning mulai menyinari tubuhnya dan perlahan memulihkan seluruh kekuatan Kryptonian yang dimilikinya. Setelah tenaganya kembali, Kara langsung terbang menuju kapal Sklarian Raiders dan menghancurkannya menggunakan sinar panas dari kedua matanya. Ia kemudian menangkap para perompak yang masih hidup dan menginterogasi mereka. Dari situlah Kara mengetahui bahwa Krem sedang berada di planet Bilquis. Di planet tersebut, para brigands berencana menculik gadis-gadis dan perempuan muda untuk dijadikan pasangan demi mempertahankan kelangsungan ras mereka yang seluruh anggotanya adalah laki-laki. Tanpa membuang waktu, Kara dan Ruthie membeli berbagai perlengkapan yang mereka butuhkan sebelum akhirnya berangkat menuju planet Bilquis. Sesampainya di sana, mereka melewati sebuah bar yang dipenuhi para alien mesum. Salah satu di antaranya bahkan dengan lancang meminta Kara menyerahkan Ruthie kepadanya. Sebagai balasan, Kara menantangnya adu panco dengan Ruthie sebagai taruhan. Namun jika Kara menang, alien itu harus memberitahu lokasi persembunyian brigands. Kara berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Sayangnya, para alien justru mengingkari janji dan menodongkan senjata laser ke arahnya. Kara pun tak punya pilihan selain menghajar mereka habis-habisan hingga seluruh penghuni bar ketakutan dan melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kara dan Ruthie bertemu dengan pasangan Marek dan Bomar Fran yang bersedia memberi mereka tempat untuk beristirahat. Namun, ketika mereka mulai menanyakan keberadaan brigands, muncul seorang pemburu bayaran asal Charnia bernama Lobo. Makhluk abadi yang menganggap dirinya sebagai seorang dewa itu ternyata memiliki urusan pribadi dengan Drom. Melihat kesempatan tersebut, Ruthie mencoba membujuk Lobo agar mau bekerja sama memburu Krem. Sayangnya, Lobo yang berwajah mirip Limbat itu sama sekali tidak tertarik membantu mereka. Saat beristirahat di rumah Bomar dan Marek, Kara akhirnya mulai menceritakan masa lalunya kepada Ruthie. Dulu, ayahnya Zor-El berusaha menyelamatkan Krypton yang berada di ambang kehancuran akibat inti planetnya yang tidak lagi stabil. Meski gagal menyelamatkan Krypton, ia masih sempat mengangkat Argo City keluar dari planet tersebut sebelum kehancuran benar-benar terjadi. Sementara itu, Jor-El telah lebih dulu mengirim Kal-El ke bumi. Kara kemudian lahir dan dibesarkan di Argo City bersama kedua orang tuanya, Zor-El dan Allura. Namun keselamatan itu tidak berlangsung lama. Setelah Argo City berhasil bertahan, batu Kryptonite mulai bermunculan dan menyebarkan radiasi mematikan yang membuat banyak penduduk jatuh sakit, termasuk Allura. Tak lama kemudian, ibu Kara itu pun meninggal dunia. Kehilangan istrinya membuat Zor-El mengambil keputusan terakhir. Ia mengirim Kara ke bumi menggunakan kapsul pelarian. Dengan harapan putrinya dapat melindungi sepupunya Kal-El sekaligus menyelamatkan diri dari kehancuran yang tak lagi bisa dihindari. Keesokan harinya, Kara menemui Marek dan Bomar untuk kembali menanyakan keberadaan Krem. Keduanya kemudian menawarkan minuman sebagai bentuk keramahan.
Namun tanpa disadari Kara, minuman itu telah dicampuri racun. Tak lama kemudian, Marek dan Bomar mengakui bahwa mereka terpaksa mengkhianati Kara. Mereka telah membuat kesepakatan dengan Krem. Sebagai imbalan atas keselamatan putri mereka, Sarna, mereka harus menyerahkan Kara dan Ruthie kepada para brigands. Meski tubuhnya mulai melemah akibat racun, Kara tetap berusaha bertahan. Ia segera meminta susu sebagai penawar sementara untuk memancing racun keluar dari tubuhnya. Tak lama berselang, Krem bersama para brigands tiba di lokasi. Dalam kondisi yang masih lemah, Kara langsung dihajar habis-habisan oleh Krem. Ironisnya, pukulan bertubi-tubi itu justru membuat Kara berhasil memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Begitu kondisinya membaik, ia langsung membalas serangan Krem dengan kekuatan penuhnya. Di saat yang sama, Lobo akhirnya muncul dan menyerbu pesawat brigands. Ia membebaskan para gadis yang sebelumnya ditawan, sementara dirinya sendiri langsung memburu Drom yang memang menjadi target utamanya. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Sarna berhasil melarikan diri dari para brigands. Melihat putrinya kabur, Marek dan Bomar segera mengejarnya, namun Krem lebih dulu menyusul mereka. Sementara itu, Ruthie berusaha menyerang Krem untuk menuntaskan dendamnya. Namun Kara menghentikannya karena tidak ingin gadis kecil itu kehilangan nyawanya. Sayangnya, keputusan tersebut justru berakhir tragis. Krem berhasil membunuh Marek, Bomar, dan Sarna sebelum akhirnya melarikan diri. Melihat semua itu, Ruthie meluapkan kemarahannya kepada Kara. Ia menyalahkan Supergirl karena telah mencegahnya membunuh Krem saat kesempatan itu datang. Namun bagi Kara, ia hanya ingin menyelamatkan Ruthie agar tidak tumbuh menjadi seorang pembunuh yang hidup dalam kebencian dan penyesalan. Dipenuhi rasa bersalah, Kara kemudian berkeliling menginterogasi berbagai makhluk di sejumlah planet demi menemukan jejak Krem. Pencariannya akhirnya membawanya ke sebuah planet yang diterangi matahari hijau. Tanpa disadari, sinar matahari hijau itu justru melemahkan seluruh kekuatan Kryptonian miliknya. Dalam keadaan tak berdaya, Kara tiba-tiba diseret oleh sosok misterius yang tak terlihat. Di tengah kondisinya yang kritis, Kara kembali teringat masa lalu saat pertama kali tiba di bumi. Kala itu, Superman menemukan kapsul Kara dan berusaha menolongnya. Namun mereka tidak dapat berkomunikasi karena Kara hanya memahami bahasa Krypton, sedangkan Clark sama sekali tidak menguasai bahasa tersebut. Ternyata sosok misterius yang menyelamatkan Kara adalah Ruthie. Gadis kecil itu membawa Kara bersembunyi di sebuah gua agar bisa memulihkan tenaganya. Namun ketika Ruthie keluar dari gua, ia justru tertangkap oleh para brigands. Ruthie kemudian dikurung di dalam sebuah sel. Di sana, ia terkejut melihat Lobo yang ternyata juga telah ditangkap saat mencoba menyerang kelompok brigands. Tak lama kemudian, Krem datang menemui Ruthie. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Ruthie bersedia memberitahu lokasi pembunyian Kara, maka nyawanya akan diampuni. Namun Ruthie sama sekali tidak gentar. Ia justru meludahi wajah Krem sebagai bentuk perlawanan. Setelah Krem pergi, Ruthie menyusun rencana untuk melarikan diri. Ia menipu salah seorang penjaga hingga membuka pintu sel. Begitu kesempatan datang, Ruthie langsung mencekik penjaga tersebut sampai pingsan, merebut kuncinya, lalu membebaskan dirinya sendiri dan Lobo. Sementara itu, rotasi planet akhirnya membawa Kara kembali berada di bawah sinar matahari kuning. Perlahan, seluruh kekuatannya kembali pulih. Di sisi lain, Ruthie diam-diam berusaha membebaskan para perempuan yang akan dijadikan tawanan oleh brigands. Sayangnya, aksinya segera diketahui. Krem langsung menangkap Ruthie dan bersiap menghabisinya. Tepat saat nyawa Ruthie berada di ujung tanduk, Supergirl datang menerobos dari langit dan menghantam kapal brigands, menghancurkan para anak buah Krem satu persatu. Menyadari lawannya telah kembali mendapatkan kekuatan penuh, Krem segera menembakkan anak panah Kryptonite ke arah Kara hingga membuatnya kembali melemah. Melihat kesempatan itu, Krem memerintahkan Drom untuk menghabisi Supergirl. Namun sebelum Drom sempat melakukannya, Lobo datang dan langsung membunuhnya. Setelah itu, Lobo meledakkan kapal utama brigands hingga memicu ledakan besar.
Di tengah kekacauan tersebut, Kara kembali bangkit dan bertarung habis-habisan melawan sisa pasukan Brigans. Pertempuran dahsyat itu berakhir dengan hancurnya kapal para Brigans setelah jatuh menghantam permukaan planet. Di sisi lain, Krem masih terus memburu Routhier. Beruntung, Kara datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan gadis itu sebelum kembali membebaskan seluruh perempuan yang masih terjebak di dalam kapal yang nyaris terbakar. Tak lama kemudian, Krem bersama sisa anak buahnya kembali mengepung Routhier. Namun Kara langsung menerjang mereka hingga Krem tersungkur tak berdaya. Meski sudah kalah, Krem masih berusaha menyerang Routhier. Kara kembali melindunginya. Saat itulah Routhier mengangkat pedang peninggalan ayahnya dan menodongkannya ke leher Krem, bersiap mengakhiri hidup pria yang telah menghancurkan keluarganya. Namun Kara kembali menghentikannya. Ia tidak ingin Routhier memikul beban telah membunuh seseorang sepanjang hidupnya. Sebagai gantinya, Kara mengambil pedang tersebut dan menusukkannya menembus tubuh Krem hingga akhirnya pemimpin Brigans itu tewas. Setelah pertarungan usai, Kara mengambil penawar racun milik Krem. Ia segera kembali menemui Crypto dan memberikan obat tersebut. Beberapa saat kemudian, Crypto akhirnya sadar dan langsung melompat ke pelukan Kara, menandakan bahwa racun itu telah berhasil dinetralkan. Setelah semuanya berakhir, Routhier memutuskan akan tinggal bersama bibinya. Meski begitu, Kara mengajaknya ikut lebih dulu agar mereka bisa merayakan ulang tahunnya bersama. Tak lama kemudian, Kara kembali ke Metropolis untuk menemui Superman. Ia mengatakan bahwa kini dirinya telah siap menjadikan bumi sebagai rumah barunya. Namun momen mengharukan itu langsung berubah menjadi lucu ketika Clark tiba-tiba berlari mengejar Crypto yang hendak memakan coklat. Dan film ini pun selesai. Pada akhirnya, Kara berhasil menyelamatkan Crypto, menghentikan kekejaman Krem, dan memberikan kesempatan kepada Ruthie untuk memulai hidup yang baru tanpa dibayangi dendam. Perjalanan ini juga membuat Kara akhirnya menerima bahwa bumi adalah rumahnya, sekaligus membuktikan bahwa menjadi seorang pahlawan bukan hanya tentang memiliki kekuatan, tetapi juga tentang mengambil keputusan yang paling berat demi melindungi orang lain. Kalau kalian suka pembahasan film seperti ini, jangan lupa dukung Teyuga Channel dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.